underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Pan-RB mengatakan bahwa saat ini banyak terjadi anggaran bocor di segala lini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini pengakuan yang jujur ya. Ya, menteri kita ini termasuk yang berani bicara. Ya, biasanya kalau udah omong ada yang bocor gitu, wah, yang merasa dicurigai ini buka suara ya. Coba buktikan bocornya tuh di mana. Kita kan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur. Nah, itu biasanya. Ya, nah, tetapi beliau itu memberikan rincian yang cukup jelas ya. Kenapa kok kebocoran-bocoran itu terjadi dan di mana saja? Ya. Jadi dia mengatakan, menteri kita ini, bahwa kebocoran itu ada dua macam. Kebocoran karena income yang berkurang, juga kebocoran karena anggaran yang dihabisin atau dikorupsi. Nah, beliau mengatakan salah satu dari kebocoran pendapatan negara itu adalah salah satunya dari rasio pajak. Ya, di Indonesia rasio pajak itu baru 10%. Sedangkan di Malaysia sama Thailand itu lebih dari 15%. Rasio pajak itu sebenarnya bagaimana Om Bob? Ya, banyak sekali orang yang mengartikan bahwa rasio pajak itu dianggap bahwa uang pajak yang selama ini dikutip oleh pemerintah itu kurang besar. Jadi wajib pajak yang sudah bayar pajak itu diminta atau diperiksa agar supaya bayarnya pajak itu lebih besar. Nah, ini banyak kesalah pengertian yang seperti ini. Padahal yang namanya rasio pajak itu adalah berapa persen dari penduduk di Indonesia ini yang telah menjadi pembayar pajak. Jadi kalau meningkatkan pajak dari yang sudah ada, itu biasanya dikatakan berburu binatang dalam kebun binatang. Binatang yang itu kan kalau wajib pajak itu kan sudah termasuk masuk di dalam jeratan membayar pajak kan. Begitu you punya NPWP bayar pajak sekali ya, bayar pajak itu sampai mati yang bayar pajak terus ya. Nah, ini diminta pajaknya ditambah terus. Lah itu namanya berburu binatang dalam kebun binatang. Yang diperlukan untuk menaikkan rasio pajak adalah petugas pajak itu melihat apakah ada masyarakat kita yang mempunyai penghasilan yang besar tapi kok belum bayar pajak. Itu yang harus dikejar. Ya, bisa saja itu misalnya loh ya, anak-anak pejabat itu mungkin punya usaha. Lah, apakah ini sudah bayar pajak? Nah, biasanya kan ewoh pekewoh. Oh, ini karena anak pejabat nggak dikejar-kejar. Lah, itu apakah masih terjadi? Itu kan harus dilihat dengan baik kan. Lah, dengan menaikkan rasio pajak tadi itu berarti kan yang bayar banyak. Jadi yang nyonggo, gotong royong untuk biaya negara itu menjadi tambah banyak orangnya. Ya, nah ini kan bisa membantu banyak. Nah, ini namanya pendapatannya ya. Sekarang juga ada yang banyak terjadi kan. Yang lagi ribut kemarin itu tambang ilegal. Nah, tambang ilegal itu duitnya masuk mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, sangat besar kejadiannya tambang ilegal itu uangnya masuk di pelindung, preman-preman pelindung atau oknum pejabat seperti kemarin tuh yang terjadi tembak menembak antara aparat itu kan salah satunya katanya ya mau menyelidiki tambang ilegal, ternyata ada batu di balik udang sehingga terjadi penembakan tadi itu yang meninggal. Ya, itu juga ya. Terus berikutnya lagi katanya judi online. Ya, judi online tuh setahun bisa, yang tahun kemarin itu menghabiskan 900 triliun. Ya, nah ini gimana?
termasuk di dalamnya itu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi itu sering dimasukkan di anggaran. Ya, ini kan juga kalau bisa dicegah itu kan menjadi income-nya negara. Ya. Nah, itulah sebabnya memang perlu dipikirkan. Enggak cuman itulah ya, ada banyak sekali ya yang namanya underground ekonomi. Ya, jadi itu juga harus dipikirkan supaya jangan underground ekonomi itu uangnya masuk ke aparat, berfoya-foya, tidak masuk ke negara ya. Bagaimana dengan statement dari Presiden Prabowo yang meminta untuk menteri agar mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri, Om Bob? Ya, ini kan berkaitan dengan pernyataan dari Menteri PAN tadi itu. Ya, bahwa diduga ya mungkin betul ini ya, 30% dari anggaran itu entah kemana pemakaiannya. Nah, termasuk apa yang dihimbau oleh Presiden Prabowo bahwa biaya perjalanan itu harus dipangkas. Ya, jangan sedikit-sedikit kunjungan kerja, sedikit-sedikit pergi ke luar negeri untuk studi banding. Ya, padahal studi banding atau macam itu kan bisa dilihat dari literatur, bisa dilihat dari Google ya. Tanya Mbah Google itu sekarang kan luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada Copilot, ada ChatGPT ya. Itu yang sebetulnya bisa membantu untuk mencari data. Ya, jadi memang tidak perlu pergi. Ya, di samping itu juga biaya-biaya fiktif. Katanya kunjungan kerja, katanya mengadakan seminar, ternyata tidak. Yang penting bukti accountingnya ada. Ya, jadi duitnya ternyata dimanfaatkan, dibagi-bagi, tapi tidak dilakukan hal-hal yang sesungguhnya. Ya, jadi ini memang penyakit dari tempat kita ini. Lalu bagaimana caranya memberantas, Om Bob, supaya hal ini tidak terjadi lagi? Karena ini bikin gemes semua orang. Ya, kembali ke laptop. Jadi KPK itu harus berfungsi dengan betul. Ya, jadi jangan pakai pembinaan tok. Harusnya OTT itu diperketat dan hukumannya itu jangan seperti kemarin, makin tahun makin ringan secara rata-rata. Harusnya semakin lama semakin kuat. Ya, belum terjadi kok ini korupsi dihukum mati, korupsi dihukum seumur hidup, relatif nggak ada juga. Ya, jadi ini KPK nggak boleh jadi macan ompong. Ya, sebetulnya ini harus betul-betul KPK itu direformasi secara keseluruhan agar betul-betul hukuman yang dijatuhkan itu jangan tebang pilih, jangan ada remisi-remisi, ya, sehingga orang mau korupsi takut. Kalau orang udah takut, ya dia tidak korupsi. Ya, kalau tidak korupsi bagaimana? Ya, negara lebih makmur. Karena anggaran-anggaran itu betul-betul dipakai untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kantong dari oknum-oknum pejabat tadi itu. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.